Salam, perkenalkan nama saya Marlin Adersi Kristiana Bani, kelas A Prodi Psikologi Kristen dengan NIM 205 2021 0012. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, konsep dasar psikologi kepribadian. Psikologi diakui sebagai ilmu yang berdiri sendiri pada tahun 1879 ketika Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium. Kedua, definisi kepribadian. Pokok-pokok definisi kepribadian. Yang pertama, kepribadian merupakan suatu kepribadian yang kompleks yang terdiri dari aspek psikis. Yang kedua, kesatuan dari kedua aspek tersebut berinteraksi dengan lingkungan yang mengalami perubahan secara terus-menerus. Yang ketiga, kepribadian bersifat dinamis. Dan yang keempat, kepribadian terwujud berkenaan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kepribadian. Yang pertama, faktor biologis. Yang kedua, faktor geografis. Yang ketiga, faktor kebudayaan. Dan yang keempat, pengalaman kelompok. Tipologi kepribadian. Tipologi kepribadian adalah bagian dari teori psikologi analitik yang membahas tentang pengetahuan yang menggolongkan manusia berdasarkan faktor-faktor tertentu. Menurut Stern, kepribadian merupakan kehidupan dari individu secara keseluruhan. Yang kedua, menurut Mendy dan Burt, kepribadian seperangkat kecenderungan yang stabil. Yang ketiga, menurut Lindsay dan Hall, teori kepribadian merupakan sekumpulan konsep yang membahas terkait tingkah laku manusia. Yang keempat, menurut Mary, kepribadian lembaga yang mengatur tubuh sejak individu lahir hingga meninggal. Yang kelima, menurut Hilgard dan Marquis, kepribadian merupakan nilai yang dijadikan stimulus. Yang keenam, menurut Guilford, kepribadian merupakan suatu pola yang terunik seseorang. Yang ketujuh, menurut Alport, kepribadian merupakan organisasi. Yang kedelapan, menurut Pares, kepribadian merupakan suatu pola yang khas dan dari perasaan. Dan yang kesembilan, menurut Pervin, kepribadian merupakan suatu keseluruhan karakteristik individu. Yang berikut pengertian teori kepribadian. Sebuah ilmu yang mempelajari semua hal tentang kepribadian manusia melalui sikap, sifat, dan tingkah laku sehari-hari. Ciri-ciri kepribadian. Yang pertama, bersifat realistis terhadap diri sendiri. Dan yang kedua, bertanggung jawab. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor keturunan. Yang kedua, faktor lingkungan. Fungsi-fungsi kepribadian. Yang pertama, menjelaskan perilaku dan macam-macam sifat. Yang kedua, perbedaan perilaku yang dimiliki oleh manusia. Teori kepribadian menurut Sigmund Freud pada umumnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, id. Id adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Yang kedua, ego. Ego adalah eksekutif atau pelaksana dari kepribadian yang memiliki 2 tugas. Yang ketiga, superego.
Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian. Yang berikut teori kepribadian menurut Gordon Allport. Gordon Allport meyakini bahwa manusia adalah makhluk rasional yang digerakkan kesadaran yang berdasarkan pada masa kini, masa depan, dan masa lalu. Allport meyakini bahwa tingkah laku seseorang adalah sesuatu yang terus-menerus bergerak, sehingga konsep utama teorinya adalah motivasi yang membuat orang terus bergerak. Demikian hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.